spesialis dalam bidang nyeri baik di luar negeri maupun di luar negeri. Beliau aktif sekali. Kemarin saja minggu lalu saya juga baru melihat webinar beliau tentang pain, tentang PRP. Jadi sangat menarik sekali dan ini pas sekali kita apa yang kita lakukan pada siang hari ini. Jadi Prof Desi ini akan membawakan tentang classification and pathophysiology of neuropathic pain. Waktunya silakan dokter untuk silakan Prof, silakan untuk 30 menit dan mohon izin untuk mendengarkan tidak mulai. Terima kasih ya Prof. Ya, terima kasih banyak Dr. Teresia. Dr. Teresia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya menyapa dulu ada Dr. Takdir di sini, guru saya. Kemudian ada sejawat saya Dr. Zaldi Pinson. Apa kabar Dok? Terima kasih sudah diajak untuk berpartisipasi dalam acara yang sangat-sangat bagus sekali. Saya appreciate sekali ya Dok ya. Dan juga ada dokter teman-teman sejawat yang lainnya yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya Prof Desi Embril. Pada kali ini dalam acara terkait dengan program hibah IASP dengan topik Bridging the Gap of Knowledge and Skills for Diagnosis and Treatment of Pain for Neuropathy, itu saya ditugaskan Dr. Pinson ya Dok ya untuk menyampaikan tentang klasifikasi dan mekanisme nyeri neuropati. Tadi Dr. Takdir sudah menyampaikan sangat komprehensif sekali apa sebetulnya masalah tata laksana nyeri di Indonesia, dan saya sangat yakin dengan kepemimpinan ke depan Dr. Takdir di IPS itu kita bisa lebih jauh berkembang dan menjadikan momentum pandemi ini sebagai langkah awal kita kembali untuk bisa lebih mengembangkan pain management di Indonesia. Sekian lama kita tidak bisa melakukan sharing ilmu secara online, tapi justru hikmahnya kita bisa berada bersama-sama meskipun di tempat yang sangat-sangat jauh terpisahkan oleh jarak, tetapi keilmuan kita justru semakin efisien dan semakin mudah, akan tetapi tidak sama sekali mengurangi kualitas dari ilmu yang kita sharing maupun yang kita dapatkan dari para pakar. Baiklah Dr. Teres, saya izin share screen ya. Ini adalah modul tentang yang ditugaskan kepada saya untuk kita sharing, kita diskusikan pada hari ini, yaitu tentang klasifikasi dan patofisiologi nyeri neuropatik. Ya, nyeri neuropatik ini tetap menjadi masalah utama sebetulnya, terutama bagi kita yang menangani chronic pain. Ya, neuropathic pain merupakan kelompok besarnya chronic pain yang hingga saat ini penanganannya tuh masih butuh pengembangan baik itu dari sisi metode diagnosisnya dan juga dari sisi tata laksananya. Banyak sekali kita lakukan penelitian ya untuk menemukan metode diagnosis yang singkat tapi komprehensif, termasuk kami juga sekarang sedang mencoba mengembangkan tentang tools untuk screening nyeri neuropatik itu di POCT supaya lebih mudah untuk dipahami. Selama ini kita menggunakan Pain Detect, DN4, dan dari pengamatan kita ya itu sangat mungkin agak sedikit rumit. Mungkin untuk negara dengan penduduk memiliki tingkat pendidikan lebih baik itu mungkin tidak terlalu sulit, akan tetapi bagi negara-negara seperti Indonesia atau negara berkembang lainnya, nah ini masih menjadi tantangannya bagaimana kita mengklasifikasikan dan kemudian mendiagnosis nyeri neuropatik ini. Baiklah, ya. Mungkin ada beberapa pengelompokan nyeri neuropatik ya berdasarkan lokasi, yaitu sentral dan perifer, dan juga berdasarkan etiologi, gejala, dan mekanisme. Nah, sebagai contoh,
Nyeri neuropatik perifer itu dijumpai pada pasien pasca herpes atau post herpetic neuralgia, dan pada pasien dengan neuropati diabetika, dan juga yang paling sering justru pada pasien dengan low back pain dengan radicular pain atau radiculopati lumbal. Itu yang paling banyak sebetulnya ya. Nomor 1 mungkin low back pain dengan radicular pain, dan nomor 2 neuropati diabetika, baru kemudian diikuti oleh jenis-jenis penyakit lainnya. Suaranya tidak jelas, agak putus-putus. Oke, ini masih putus-putus. Ini suaranya masih tidak kedengeran, Prof. Kok bisa? Pakai ini aja, ada untuk Ini hang. Oke, saya ganti pasti. Hang kan? Hang. Kalau ini sudah jelas, Dok? Ini jelas? Masih belum jelas ya, Prof ya? Kalau ini tidak jelas. Oke. lebih jelas di sini. Ini jelas, Prof. Ya, saya menggunakan device satu lagi. Jadi ini kalau ini lebih jelas kita menggunakan device yang ini saja. Berarti Prof yang pasien satu Ya. suaranya di outputnya. Iya. Udah, belum. Kalau ini gimana? Sudah jelas? Jelas, Prof. Oke. Maaf, Dokter Teres ya, tadi ada sedikit gangguan teknis. Baiklah, kita teruskan. Silakan, Prof. Gak apa-apa, Prof. Siap, Prof. Ini saya screen dari sini ya berarti. Screen saya terlihat jelas ya, Dokter Teres ya. Kita teruskan. Maka kita tahu bahwa nyeri neuropatik itu kan secara lokasinya terbagi dua, sentral dan perifer ya. Dan untuk nyeri neuropatik perifer itu saya rasa semua sejawat sudah tahu contoh-contohnya, seperti ada PHN atau post herpetic neuralgia, kemudian ada juga painful diabetic neuropati, juga ada juga radiculopati lumbal pada kasus LBP. Justru ini yang terbanyak sebetulnya. Nah, kemudian juga ada nyeri neuropati sentral. Nyeri neuropati sentral itu terjadi karena adanya kerusakan sistem saraf pusat. Ya, itu berbeda lagi dengan sensitisasi sentral atau centralized pain. Contoh dari kasus-kasus nyeri neuropati sentral adalah nyeri pada trauma medula spinalis, nyeri pasca stroke, dan juga nyeri-nyeri lainnya yang terjadi karena adanya kerusakan di sistem saraf pusat seperti multiple sclerosis dan lain-lain. Ya. Slide-nya jalan ya. Oke. Nah, ini adalah klasifikasi berdasarkan etiologi. Yang pertama bisa karena trauma, ya. Trauma misalnya terjadi kerusakan saraf akibat adanya impak langsung dari sesuatu, baik itu benda tajam, benda tumpul, ataupun karena regangan. Ini banyak kita jumpai sebetulnya. Contoh trauma misalnya pada kasus plexus brachialis injury. Pasien tidak hanya mengalami kelemahan, tetapi juga ada mengalami nyeri neuropati. Oke. Kemudian karena iskemik juga, ya itu juga tidak sedikit kita jumpai. Karena inflamasi misalnya pada kasus-kasus MH ya, atau pada kasus inflamasi lainnya karena adanya diawali oleh entrapment ya, tapi kemudian terjadi inflamasi dan terjadi kerusakan saraf yang sifatnya irreversible, karena kita tahu bahwa bila saraf mengalami kerusakan maka akan terjadi proses regenerasi yang tidak bisa sempurna sehingga terbentuklah neuroma yang menjadi pusat timbulnya ectopic discharge. Inflamasi juga bertanggung jawab untuk terjadinya lesi pada
saraf yang akhirnya jatuh kepada nyeri neuropatik. Dan neurotoksik, kita memberikan obat-obatan tertentu atau tindakan-tindakan tertentu yang sifatnya toksik untuk sistem saraf, itu juga pada akhirnya akan terjadi kerusakan saraf yang kita tahu regenerasinya tidak sempurna sehingga terjadi neuropatik pain tadi. Paraneoplastic syndrome juga termasuk salah satu contoh dari nyeri neuropatik, sehingga kita jadikan sebagai salah satu klasifikasi berdasarkan etiologi. Metabolik contohnya seperti neuropati diabetes, ya, dan juga defisiensi zat tertentu yang akhirnya akan menimbulkan kerusakan pada sistem saraf, baik itu perifer maupun sentral, sehingga terjadilah neuropatik pain. Nah, sebetulnya secara garis besarnya kita bisa mengatakan bahwa semua etiologi yang menimbulkan terjadinya kerusakan saraf, ya, dan kemudian pada perjalanannya regenerasi yang terjadi tidak sempurna sehingga terbentuk neuroma dan sprouting, itulah sebetulnya yang menjadi mekanisme utama dari nyeri neuropatik pain. Tapi kemudian akan diikuti lagi oleh adanya proses-proses kaskade lainnya, baik itu mulai dari sensitisasi perifer sampai dengan sensitisasi sentral sehingga terjadi disinhibisi. Nah, makanya neuropatik pain menjadi semakin sulit kita atasi. Di sini memang yang terbaik sebetulnya bagaimana kita menemukan metode atau obat atau teknik-teknik tertentu yang mencegah terjadinya lesi saraf sehingga tidak berujung pada neuropatik pain, karena kaskade neuropatik pain itu sangat kompleks sebetulnya, sangat kompleks sehingga kita harus lebih fokus, ya, untuk bagaimana kita mengoptimalkan regenerasi saraf perifer yang sudah mengalami injury tadi. Nah, itu yang saya lihat harus menjadi target jangka panjang kita sebagai para praktisi di bidang nyeri. Mengobati neuropatik pain itu sudah cukup sulit, sangat cukup sulit. Jadi bagaimana kita ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah bagaimana mencegah terjadinya lesi di saraf, ya, baik itu karena trauma kah, iskemia kah, inflamasi kah. Dan yang kedua, bila sudah terlanjur terjadi kerusakan, nah bagaimana kita bisa mengoptimalkan proses regenerasinya. Itu yang paling utama menurut saya, ya. Oke, baiklah, kita teruskan dengan slide berikutnya. Nah, slide kita memang dibuat sangat cukup simple karena ini modul pelatihan, ya. Dianggap kita harus menyamakan dulu persepsi bersama, sehingga setelah ada persamaan persepsi maka akan mudah bagi kita untuk berkembang ke tahapan lebih lanjut, ya. Gejala dan tanda dari nyeri neuropatik, ya, itu pertama mungkin kita bisa melihat dari kualitas nyerinya, kemudian juga dari gejala positif dan negatif. Akan tetapi neuropatik pain itu adalah nyeri yang paling mengganggu bagi pasien. Kalau kita ada pasien kita dengan dua mekanisme nyeri sekaligus, misalnya pada pasien dengan cancer pain, itu dia punya mixed pain, punya nyeri campuran, ada inflammatory pain dan juga ada neuropatik pain. Maka dari penelitian kami justru yang sangat mengganggu untuk pasien adalah nyeri neuropatiknya, ya. Untuk gejalanya, orang bisa merasakan keluhan-keluhan yang sebetulnya setiap pasien mungkin kesulitan menyebutkan keluhannya, itu bisa mengarah kepada neuropatik pain. Secara umum memang ada gejala-gejala positif seperti rasa panas, rasa terbakar, kemudian rasa seperti tersetrum listrik, ya, atau rasa gatal, atau rasa shooting pain, ya. Nah, itu merupakan beberapa gejala yang dirasakan oleh pasien dengan neuropatik pain. Kalau gejala negatif seperti numbness, ya, rasa tebal, rasa baal, itu merupakan contoh dari gejala negatif. Ya, akan tetapi, ya,
tidak semua pasien bisa menggambarkan dengan detail apa yang dia rasakan. Tapi secara umum bisa saya sampaikan kepada audiens atau peserta workshop pada hari ini, bila pasien sulit untuk mendeskripsikan nyerinya, maka itu bisa kita kelompokkan ke dalam nyeri neuropatik. Nah, untuk mekanismenya ya terjadi discharge ektopik. Mengapa terjadi discharge ektopik? Karena seperti saya katakan tadi, secara umum nyeri neuropatik terjadi setelah adanya kerusakan saraf sebagai konsekuensi akibat regenerasi saraf yang tidak sempurna. Nah, terbentuk sprouting, terbentuk neuroma di mana akan terjadi akumulasi kanal ion di lokasi tersebut sehingga akan terbentuk banyak kanal ion di mana akan terjadi hipereksitasi sehingga terjadilah yang namanya ectopic discharge tadi. Hipereksitasi ada lagi ectopic discharge sehingga stimulus yang berjalan dan kemudian disampaikan ke otak itu menjadi tidak sesuai dengan yang seharusnya. Misalnya pada contoh-contoh hiperalgesia atau pada contoh kasus-kasus allodynia. Kemudian terjadi inhibisi yang hilang. Disinhibisi terjadi pada sistem saraf pusat, sebetulnya ya, di mana adanya disinhibisi sehingga persepsi yang dihasilkan itu menjadi tidak sesuai dengan yang seharusnya. Kemudian kita juga mengenai istilah sensitisasi perifer. Sensitisasi perifer itu terjadi setelah adanya lesi, kemudian pada saat impuls nyeri itu berlangsung terus-menerus, ya, tidak sesuai dengan dengan mekanisme yang seharusnya, maka yang pertama kali terjadi adalah sensitisasi perifer ini. Baru kemudian diikuti dengan sensitisasi sentral. Nah, tata laksana terbaik sebetulnya pada neuropatik pain adalah bagaimana kita mencegah terjadinya sensitisasi perifer ini duluan. Nah, misalnya contohnya di luar ya, kemarin saya pengalaman juga ya, untuk pasien dengan operasi yang melibatkan sistem saraf atau secara tidak langsung bisa berisiko untuk menimbulkan kerusakan pada saraf, itu mulai diberikan anti neuropatik pain dari awal. Misalnya operasi hand surgery itu banyak sekali tarikan, mungkin regangan ya, ada 3 nerve yang berjalan di pergelangan tangan ini. Nah itu secara evidence base-nya walaupun belum terlalu banyak bukti yang mendukung pemberian anti neuropatik pain sebelum munculnya gejala neuropatik pain itu akan dianggap itu sangat bermakna untuk mencegah terjadinya chronic neuropatik pain tadi. Ya, jadi itu mencegah adanya sensitisasi perifer. Kalau tidak tertangani, setidaknya mencegah terjadinya sensitisasi sentral. Nah, kalau sudah terjadi sensitisasi sentral, itu kita betul-betul struggling banget dengan tata laksana neuropatik pain ini. Makanya secepat mungkin kita menangani itu semakin bagus. Ya, kalau tidak bisa kita close sebelum terjadinya sensitisasi perifer, setidaknya kita bisa mencegah terjadinya sensitisasi sentral. Nah, ini klasifikasi tentang neuropatik pain yang yang lebih spesifik dengan contoh-contohnya. Yang pertama berdasarkan lokasi, bisa di nerve, yang perifer bisa di plexus, bisa di DRG atau bisa di radixnya. Kalau yang sentral, maka kerusakan terjadi di medula spinalis, brainstem, thalamus atau cortex. Nah, untuk etiologi tadi sudah saya sebutkan di diagram yang awal, ada trauma, ischemic or hemorrhage, inflammation, neurotoxic, neurodegenerasi, ya, kemudian paraneoplastic syndrome, kelainan metabolik, vitamin defisiensi, dan juga cancer. Cancer itu sekarang memang
sangat menjadi fokus kita. Makanya untuk di nyeri juga kita sangat fokus tahun ini dan tahun depan mengenai dua hal, yaitu tentang cancer pain dan regenerative medicine. Dan cancer pain ini memang betul-betul menjadi perhatian kita sekali, karena bagaimana kita bisa melihat orang dengan terminal state tapi dengan nyeri yang luar biasa. Itu mungkin kita sudah bisa dikatakan pelanggaran HAM ya Dr. Teres ya, kalau pasien cancer terminal illness sudah dia prognosisnya tidak baik tapi dia juga menderita di sisa hidupnya. Itu menjadi fokus kita juga untuk penanganan cancer pain ini. Nah, kemudian berdasarkan simptom and sign-nya, maka klasifikasi itu bisa berupa pain quality, ya, sensory loss and sensory gain. Seperti yang tadi katakan di slide awal saya. Sedangkan berdasarkan mekanismenya sama, ya, ada ectopic discharge, ada loss of inhibition, ada peripheral sensitization dan juga central sensitization. Nah, mungkin sebelum kita lebih jauh membahas tentang mekanismenya, ada baiknya kita juga memahami tentang seberapa banyak sebetulnya neuropathic pain ini, seberapa prevalensinya maksud saya, ya. Untuk kondisi-kondisi neuropathic pain yang mempengaruhi sistem saraf perifer atau yang terjadi karena lesi di sistem saraf perifer, maka itu secara epidemiologinya yang terbanyak adalah chronic low back pain. Seperti saya katakan di awal tadi, chronic low back pain itu mencapai sekitar 37 sampai dengan 50% lebih sebetulnya menjadi kondisi-kondisi yang memiliki gejala dan tanda neuropathic pain. Kemudian yang peringkat kedua itu ada HIV, ya. HIV mungkin hanya kurang teridentifikasi dan kasusnya juga tidak sebanyak kasus LBP. Kemudian ada cancer pain. Cancer pain ini kami sedang banyak membuat penelitian maraton tentang cancer pain, di mana dari penelitian kami itu menunjukkan bahwa pasien itu sangat menderita sekali, bukan karena inflammatory pain-nya, bukan karena bone pain-nya, tapi justru karena nyeri neuropatiknya. Nah, mungkin kalau dulu kita masih menganggap boleh diberikan, boleh tidak anti neuropathic pain pada pasien dengan cancer pain, maka sebetulnya mulai sekarang paradigma kita geser, anti neuropathic pain bisa diberikan secepat mungkin. Tujuannya mencegah tadi itu jangan terjadi sensitisasi perifer atau setidaknya tidak terjadi sensitisasi sentral. Nah itu, jadi di cancer pain itu memang menjadi fokus kita untuk cepat memberikan anti neuropathic pain, ya, dengan identifikasi neuropathic pain yang sangat detail dan juga presisi, sehingga obat yang kita berikan memang ada indikasinya. Kemudian diabetic neuropathy ataupun painful diabetic neuropathy itu menempati peringkat keempat dengan prevalensi sekitar 11-26%, ya. Juga ada kasus post-surgical yang saya katakan tadi, ya. Jadi kebanyakan saat ini kalau operasi-operasi yang berisiko untuk terjadinya regangan pada saraf secara tidak sengaja atau karena long term operation, ya, terlalu lama waktu operasi sehingga tourniquet ataupun peralatan yang digunakan itu bisa mencederai sarafnya, itu mereka memberikan anti neuropathic pain dari awal meskipun belum ada gejala neuropathic pain. Suara saya nggak terdengar jelas ya Dokter Teres? Jelas banget. Oh jelas. Prof, kalau tempat saya jelas sekali. Tapi ada peserta yang tadi chat kayaknya belum terlalu jelas. Mungkin suara saya kekecilan kali ya. Enggak Prof, mungkin dibandingkan saya mungkin Prof ya. Oh, iya. Beda. Iya. Lebih cempreng saya Prof. Oh gitu. Berarti saya harus meningkatkan volume ya. Baiklah. Oke sih Prof, biar semangat ya. Oke. Jelas kok Prof, silakan Prof. Beda usia kita Dok, jadi saya kan Seumur kita oh Prof. seumur ya. Beda S-nya aja Prof. Oh gitu. S1, S2, S3 ya. Wah, berarti awet sekali Dokter Teres. Berarti saya pikir jauh di bawah saya nih.
Baiklah, kemudian kita lanjutkan. Maaf atas distraksi para ibu-ibu tadi ya, Dokter Teres, membicarakan umur. Kemudian Rahasia sebenarnya Prof. rahasia ya. Tapi mereka tahu umur saya, berarti tahu umur Dokter Teres. Berarti kan tadi di itunya udah disebutkan duluan ya di CV-nya. Kemudian selanjutnya yang terakhir itu ada yang kita kenal dengan istilah postherpetic neuralgia. Nah, postherpetic neuralgia ini pun kabar baiknya ya, walaupun terjadi kronik, diberikan obat-obatan khusus yang karena mazepin itu membaik, tetapi kemudian pada masa tertentu itu juga tidak efektif lagi, maka sudah ada treatment dengan melakukan dekompresi, pemisahan antara vaskuler dengan nerve-nya, dan itu hasilnya sangat baik, yang saya juga luar biasa appreciate ya, walaupun pada kasus kronik neuralgia trigeminal ini ternyata treatment terbaru sekarang itu bisa membuat dia menjadi rilis sampai sekitar lebih dari 90%, even pada akhirnya tidak lagi menggunakan anti neuropathic pain. Nah, kemudian ada yang kondisi sentral ya, kita tahu post-stroke pain sekitar 8% ya, karena cord injury juga ujung-ujungnya akan terjadi neuropathic pain, sangat-sangat menderita sekali pasiennya dengan kelemahan, bisa tetra, bisa paraparesis, tapi pada akhirnya menderita neuropathic pain yang mungkin sulit untuk diatasi sampai kita bisa menggunakan seperti device tertentu, spinal cord simulator dan lain-lainnya untuk penanganan neuropathic pain-nya, dan juga kasus multiple sclerosis. Nah, ini adalah kondisi-kondisi patologis yang disertai dengan neuropathic pain. Ya, kita teruskan ke modul berikutnya tentang bagaimana patofisiologi nyeri neuropatik. Ya, sebetulnya saya rasa semua kita di sini sudah sangat paham, Dokter Teres, tentang patofisiologi neuropathic pain. Tapi tidak apa-apa, kita refresh lagi saja. Mungkin ada ilmu-ilmu baru yang mungkin bisa kita share di sini. Ya, seperti saya katakan tadi bahwa dengan adanya lesi pada sistem somatosensorik, ya, baik itu di neuron perifer maupun sentral, maka itu akan menimbulkan terjadinya neuropathic pain yang melibatkan saraf-saraf alfa beta, A delta dan juga C fiber. Ya. Sedangkan nyeri neuropati sentral itu karena gangguan cerebrovaskuler pasca stroke, pasien dengan neurodegeneratif problem seperti Parkinson dan juga lesi medula spinalis. Dan kemudian secara umum itu memang yang terbanyak kita jumpai nyeri neuropatik pada kondisi-kondisi khusus tersebut. Akan tetapi menjadi problem utama sebetulnya sama bagaimana adanya kerusakan saraf yang kemudian terjadi kegagalan regenerasi sehingga timbullah neuropathic pain. Jadi kita akan balik ke situ lagi sebetulnya. Bagaimanapun terjadinya neuropathic pain mechanism itu pasti prinsip utamanya adalah kegagalan regenerasi tadi. Jadi memang kembali lagi, kalau kita ingin mencegah neuropathic pain, perbaiki regenerasi. Kalau kita ingin mencoba untuk tidak membuat mekanismenya menjadi semakin terpuruk jauh, maka kita harus mencegah terjadinya sensitisasi sentral maupun perifer tadi. Itu saja sebenarnya konsep untuk neuropathic pain menurut saya. Tapi memang kesannya sederhana, cuman pelaksanaannya tidak semudah yang saya katakan tadi. Prinsipnya sesimpel itu, tetapi kaskade yang terjadi sangat rumit. Tetapi saya tidak pernah merasa pesimis bahwa kita pasti akan menemukan selalu metode-metode update ke depannya yang bisa menangani neuropathic pain ini, mencegah dan juga mengobatinya. Ya. Nah di sini ya mungkin perlu kita pahami sedikit bahwa terjadi ketidakseimbangan ya antara sinyal inhibisi dan eksitasi di sistem saraf pusat itu akan mengganggu interneural inhibitor dan sistem kontrol descending. Nah menurut saya sudah pada prinsipnya ini agak bacanya agak bingung ini ya, sebetulnya bukan bingung tapi agak membuat otak sedikit meleleh, tapi pada dasarnya ada gangguan inhibisi
itu menjadi hal yang bertanggung jawab untuk timbulnya neuropathic pain tadi. Ada kegagalan kontrol descending, kemudian kegagalan kerja dari interneuron inhibitor itu pada level yang lebih tinggi, ya. Nah, tapi pada dasarnya pada fase disinhibisi ini, ya, mungkin yang perlu kita pikirkan apa obat yang tepat untuk kita berikan sebetulnya. Ya, bagaimanapun mekanismenya tidak banyak pilihan terapi yang bisa kita berikan pada pasien dengan neuropathic pain tadi. Mungkin ada beberapa mekanisme yang kita bisa potong kaskadenya dengan berikan obat tertentu, tapi pada akhirnya tetap saya berpegang pada prinsip yang terbaik adalah bagaimana kita mencegah neuropathic pain, dan kalaupun terjadi jangan sampai muncul kaskade yang sangat-sangat kompleks sehingga makin sulit bagi kita untuk menanganinya. Nah, ini adalah mekanismenya, mungkin agak kurang jelas terlihat. Tadi sudah berkali-kali saya sampaikan juga secara umum sebetulnya bagaimana terjadinya neuropathic pain tadi, mulai dari kerusakan di perifer, terjadi hipereksitasi, ectopic discharge, dan disampaikan ke level yang lebih tinggi, ke batang otak, talamus dan korteks, untuk kemudian turun ke jaras descending pathway-nya, dan akhirnya diartikan sebagai sebuah nyeri neuropatik. Tidak banyak sebetulnya hal yang kita bisa buat dalam pathway-nya nyeri ini sebetulnya. Obatnya sudah ada anti neuropathic pain, ada morfin atau opioid, ya. Kemudian ada juga obat-obatan lain yang menjadi lini kedua, ketiga. Tetapi pada dasarnya tetap kita berusaha mencegah jangan sampai pathway ini justru menjadi sumber kegagalan kita dalam menangani neuropathic pain tadi. Nah, ini sudah saya sampaikan tadi, ya, bagaimana jarak sensorik memasuki fase hipereksitabilitas dan kemudian akan berpengaruh hingga ke otak. Ini dimaksud dengan sensitisasi sentral tadi, ya, sehingga akan timbullah nyeri neuropati kronik. Ya, jadi simple sebetulnya, lesi saraf, regenerasi gagal, terjadi stimulus nociceptor pada awalnya yang terus menerus, kemudian terjadi sensitisasi perifer, kemudian terjadi lagi sensitisasi sentral, sehingga terjadilah nyeri neuropati kronik tadi, ya. Nah, ini juga penting kita pahami tentang bagaimana terjadinya perubahan pada kanal ion. Maka mengapa obat anti neuropathic pain diberikan jangka panjang? Tidak seminggu, 2 minggu, tidak seperti itu, akan tetapi diberikan dalam waktu berbulan-bulan. Nah, karena sebetulnya tujuan memberikan obat anti neuropathic pain itu adalah untuk membuat kanal ion yang tidak pada tempatnya atau yang terbentuk berlebihan itu mengalami kerusakan, mengalami atrofi, atau mungkin dikatakan mengalami channelopati, sehingga tidak ada lagi impuls yang bisa diteruskan. Tidak masalah kanal ionnya sangat banyak, tetapi kalau dia tidak bekerja dengan baik, toh tidak akan terjadi perpindahan dari ion dan tidak terjadi eksitasi, apalagi ectopic discharge tadi. Nah, ini penting menurut saya untuk dipahami bagi kita, mengapa pilihan obat anti neuropathic pain itu yang menjadi lini pertamanya adalah gabapentinoid dan antidepresan, karena memang kerjanya adalah pada kanal ion ini. Kalau kita memberikan opioid misalnya, maka dia bekerja tidak pada kanal ion dan memang tidak menyebabkan terjadinya atrofi dari kanal ion, sehingga begitu obatnya kita tarik, maka terjadi kembali ectopic discharge tadi atau hipereksitasi tadi, ya. Demikian. Sehingga ada irritable nociceptor, pasien mengalami nyeri terus menerus, ya, dan akhirnya terjadilah sensitisasi perifer dan sentral tadi. Itulah perannya obat-obatan yang bekerja pada kanal ion ini, dan itu menjadi pilihan utama kita saat ini. Nah, mekanisme inilah yang mendasarinya mengapa anti neuropathic pain yang bekerja pada
saluran atau kanal ion menjadi pilihan utama kita. Ini juga sama penjelasannya ya. Slide-nya nggak jalan. Sebentar Dokter Teres. Di sini nggak Ya, dibuka. Prof. Oke. Nah ini Nah, bagaimana mekanisme perubahan pada inhibisi modulasi? Ya, kita tahu bahwa peningkatan eksitabilitas neuron spinalis itu menghasilkan peningkatan respon terhadap banyak sekali modalitas sensorik, ya, yang mengaktifkan serabut saraf aferen tersebut. Nah, bila terjadi gangguan pada inhibisi, maka yang terjadi adalah eksitasi yang lebih banyak pada second order nociceptive tadi yang menyebabkan terbentuknya sentral sensitisasi. Ya. Jadi kalau buat saya jangan sampai terjadi sentral sensitisasi sebetulnya. Makin rumit kita, ya, makin rumit. Cuman ya itu ya kadang-kadang kan kita mengabaikan risiko terjadinya nyeri neuropatik. Misalnya nih pada orang dengan stroke, ya ada faktor risiko itu langsung preventif untuk stroke. Yang pertama tangani faktor risikonya, apakah itu hipertensi, DM. Kemudian bagaimana mereka sudah tahu bahwa akan mungkin terjadi trombosis, mereka akan memberikan anti agregasi trombosis lebih awal, tidak menunggu terjadinya stroke. Nah, saya berpikir juga seperti itu untuk penanganan nyeri neuropatik sebetulnya. Kita tahu banyak kan berisiko, ya, kenapa kita tidak memberikan penanganan lebih awal? Mungkin preventif neuropatik pain itu mungkin yang menjadi target kita saat ini, ya. Oke, ini tetap penjelasan tentang bagaimana mekanisme dari nyeri neuropatik, bagaimana patofisiologinya, ya, tapi tetap pada dasarnya hipereksitasi atau ectopic discharge itulah yang menjadi komponen atau generator yang paling bertanggung jawab setelah terjadinya kegagalan regenerasi tadi, ya. Nah, ini bagaimana disampaikan sinyal sensoriknya yang abnormal itu diproyeksikan ke talamus, korteks, ya, kemudian timbul persepsi nyeri, bahkan tidak hanya sekedar nyeri tapi juga terjadi kecemasan, depresi, dan gangguan tidur yang kemudian akan disampaikan sebagai sinyal yang mengaktifkan yang mendominasi fungsi limbik. Nah, itu sudah semakin kompleks lagi mekanisme neuropatik pain-nya. Oke, saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan Dr. Teres tentang bagaimana klasifikasi dan mekanisme terjadinya neuropatik pain. Mungkin nanti kita bisa bahas lebih lanjut dalam diskusi atau sesi tanya jawab setelah ini. Terima kasih Dr. Teres. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Desi, luar biasa nih, jelas banget dan tambah menarik ya tentang neuropati. Ternyata nggak sesimpel yang kita bayangkan ya, cuma kasih anti nyeri, kasih vitamin sembuh. Ternyata memang sangat komplikated sekali. Oke nih Prof, sudah banyak sekali pertanyaan dan ada beberapa pertanyaan yang diajukan pada sesi Dokter Takdir yang mungkin memang lebih pas untuk Prof yang jawab. Wah, oke Prof, siap-siap nih. Oke, kita langsung ke pertanyaan. Jangan lupa untuk teman-teman yang belum mengerjakan pretest, kalau mengerjakan pretest saat ini, jangan lupa ya, udah langsung ini. Oke, pertanyaan dari yang belum dijawab ya Dok, Prof ya tadi ya, dari Dr. Herman Ferry Baan MKes. Nah, selamat pagi Prof. Nyeri pada pasien CA dengan tabung lanjut sering membuat frustasi BPJP yang menanganinya. Mohon saran nih dari Prof. Mungkin Prof banyak menangani. Silakan Prof. Ya, suara saya kedengaran jelas Dr. Teres. Saya pindah device ini, kedengaran?
Dokter Teres, suara saya kedengaran? Kalau yang ini bagus banget. Oke. Kayaknya mic-nya lagi ngambek nih. Kepanasan dipakai dari pagi soalnya. Itu pertanyaan yang sibuk berbicara. Oke. Ya, itu pertanyaan yang baik sekali ya. Cancer pain itu membuat frustasi para klinisi. Ya, pada prinsipnya kita mengenal 4 jenis nyeri kanker, nyeri kanker. Nyeri inflamatorik atau inflammatory pain, nyeri neuropatik, kemudian nyeri campuran, walaupun mungkin IAST belum mengakomodir istilah nyeri campuran, dan yang keempat adalah bone pain. Nah, keempat mekanisme ini yang harus bisa kita identifikasi pada pasien dengan nyeri kanker tadi. Ini pasien nyeri apa yang dia alami sebetulnya. Makanya kalau di tempat kami itu 24 jam pertama kita akan melakukan evaluasi ya, time by time, mungkin bisa per jam ya. Mungkin Dokter Teres kami tuh punya punya grafik gitu ya, nanti besok pagi tuh residen lapor saya tuh mana grafik nyerinya itu akan kelihatan tuh nyerinya di jam berapa meningkatnya, di jam berapa yang sudah lebih menurun, dan apa mekanisme nyerinya. Nah, jadi itu yang kami lakukan di saat nyerinya sangat tinggi, itu skor di atas 6 ya, kita akan identifikasi apa jenis nyerinya. Jadi 24 jam itu yang kami lakukan. Nanti kita lihat ada grafiknya, malah kita akan ketemu breakthrough pain lagi nanti. Itu sudah ada nyeri breakthrough painnya, sudah ada nyeri baseline-nya. Kemudian ada yang namanya background pain, ada breakthrough pain. Pada cancer pain kita mengenal kedua istilah itu, ada background pain, ada breakthrough pain. Nah, background pain itu kita identifikasi mana lebih dominan, neuropatik kah, nociceptif kah, bone pain-nya kah, atau justru semuanya itu terjadi hampir bersamaan. Dan kemudian kita juga mengidentifikasi breakthrough pain-nya. Kadang itu membuat putus asa, kita lupa mengidentifikasi breakthrough pain pada pasien cancer pain. Nah itu, jadi ada 2 PR, tentukan baseline background pain-nya apa saja jenisnya, dan tentukan breakthrough pain-nya ada apa tidak dan pada jam berapa terjadinya. Itu dokter siapa tadi yang bertanya ya. Jadi setelah kita buat pola itu, kita akan tahu tuh kapan kita berikan anti neuropatik pain yang lebih banyak. Misalnya dari hasil evaluasi kita, pasien tuh jam 9 malam tuh skor nyerinya 578, dan mekanisme yang terjadi adalah neuropatik pain. Makanya kita bisa menentukan apakah ini background pain atau breakthrough pain. Tapi apapun itu, kita berikan anti neuropatik pain yang adekuat, Dokter Teres. Biasanya kami berikan itu langsung 600 mg anti neuropatik pain bila memang terbukti dari evaluasi 24 jam yang dialami oleh pasien pada saat itu adalah neuropatik pain. Apakah itu baseline pain atau breakthrough pain? Kalau breakthrough pain kita berani berikan dosis sampai lebih dari 600, tapi kalau baseline mungkin 300 sampai 400 itu cukup. Nah, kalau pada keesokan paginya, ternyata yang lebih dominan adalah inflammatory pain, yang kita akan lebih meningkatkan dosis dari antiinflamasinya gitu. Bahkan ada pada kita memberikan obat tidak selalu serentak, antiinflamasinya jam 8, kemudian anti neuropatiknya jam sekian, itu pernah sering kami lakukan seperti itu. Kemudian kita akan dapatkan polanya secara umum. Nah, mulai keesokan harinya kita akan terapkan pola tata laksana seperti itu pada pasien. Jadi saya ulangi lagi, kunci dari penanganannya adalah satu skor nyeri pasti ya, skor nyerinya berapa, kita tahu berapa, bagaimana optimalisasi kita lakukan. Kita harus bisa menurunkan skor nyeri dari baseline-nya lebih dari 50% dari baseline awal, dari skor awalnya. Kemudian kita tentukan mekanisme nyeri apa yang terjadi, kemudian kita lihat kapan terjadinya, mana yang lebih dominan, kemudian kita tentukan background pain dan breakthrough pain-nya. Kalau itu sudah kita dapatkan formulanya, tinggal kita terapkan kepada pasien. Biasanya pada hari ketiga keempat pasien sudah stabil untuk dalam hal tata laksana nyerinya. Dosis yang kita berikan sudah cukup optimal untuk pasien. Demikian pengalaman kami, Dokter Teres.
Terima kasih Prof. Jadi memang harus dilihat juga skor nyalinya dan breakout poinnya juga ya Prof ya. Sangat rumit. Jadi sebaiknya untuk kasus-kasus ini silakan untuk merujuk saja ke konsultan. Karena ya benar dok, benar ya Prof ya. Karena ada beberapa hal yang mungkin memang harus tapi mungkin ini pertanyaan dari Dokter Herman karena beliau DPJP juga ya, jadi ada challenging juga. Mungkin Dokter Herman lebih sering ikut workshop untuk cancer pain, mungkin Dokter Teres usul. Nanti di Mukernas ada workshop cancer pain promosi ya, mohon maaf Dokter Pinson. Gak apa-apa, silakan Prof. Never ending learning loh. Yes. Oke, pertanyaan berikutnya ini dari Dokter Desi Putri Soekarnon. Prof, kalau ini era BPJS, ngomongin BPJS agak kecil dikit. Obat nyeri dari BPJS ini hanya tertanggung 3 sampai 5 hari nih Prof. Nah, itulah yang menyebabkan nyeri kronis dan neuropatik tidak bisa membaik secara maksimal. Apakah gimana nih apa yang harus dilakukan untuk PPK 1, dokter PPK 1 seperti kami, dan apakah memang ada kebijaksanaan dari petinggi-petinggi dokter di BPJS? Ada saran nggak Prof? Prof ini sampai terdiam kalau ngomongin BPJS. Enggak. Kita juga orang yang berjuang bersama. Sebetulnya BPJS itu fleksibel Dokter Teres. Mereka hanya butuh bagaimana kita meyakinkan, menunjukkan EBM yang tepat, dan never ending perjuangan tiada akhir. Itu intinya. Jadi tiap tahun itu bisa berubah ya, tapi tetap kalau kita di neuro sendiri tuh fokus banget tuh memperjuangkan obat-obatan itu supaya betul-betul bisa diberikan optimal. Nah, jadi memang betul tuh dikatakan oleh dokter di BPK 1, kami menunggu nih perjuangan dari para petinggi di sana. Tapi insya Allah ya komitmen kita untuk obat-obat anti nyeri ini sangat-sangat ini tinggi Dokter Teres ya. Alhamdulillah sekarang kita memang anti neuropathic pain itu seperti pregabalin, gabapentin itu tidak ada lagi batasan, sebetulnya diberikan di bawah 5 hari setahu saya, minimal itu 10 hari. Nah, yang belum bisa kita perjuangkan bagaimana memberikannya seperti obat-obatan nyeri, obat-obatan kronik disease lainnya seperti hipertensi, DM itu kan diberikan sebulan ya. Kita kan maksimal tuh masih 10 hari. Nah, bagi sejawat yang masih memiliki problem karena diberikan di bawah 5 hari, mungkin ada 2 hal yang bisa kita lakukan ya kan. Yang pertama, ini nggak apa agak tricky dikit kali boleh ya gitu. Kan ada range dose ya, walaupun sebetulnya dosis kan pada kondisi tertentu kita harus memberikan full dose 3 kali 300 mg misalnya pada gabapentin. Nah, tapi pengalaman kami itu pemberian dosis per 12 jam itu optimal kalau sudah teratasi yang very painfulnya tadi. Saat kita mengurangi dosis, maka itu bisa dibuat bahwa di resepnya mungkin tetap ditulis 3 kali 300, 3 kali 600 itu masih boleh, masih masuk range dose itu. Dr. Pinson mungkin setuju ya dok ya. Tapi sebetulnya digunakan itu 2-3 kali 300. Karena tidak ada yang melarang kita menggunakan gabapentin asal tidak melebihi dosis maksimal 3.600 itu. Jadi kalau kita berikan misalnya 3 kali 300 itu baru 900. Dan nggak ada salahnya kalau menurut saya kita berikan dosisnya itu lebih tinggi di dalam kita waktu menuliskan resepnya, tapi disampaikan kepada pasiennya ibu minumnya hanya sekian dosisnya, sekian kali sehari dengan dosis sekian. Itu cara saya. Orang tidak akan mengatakan kita mengatakan kita menyalahi dosisnya, remnya masih masuk Dokter Teres. Makanya perlu kita ketahui berapa dosis optimal, berapa dosis minimal, berapa dosis maksimal. Kita bisa bermain di situ sebetulnya. Jadi kan akhirnya dapatnya 5 jadi 8 hari tuh. Menurut saya ya salah satu cara seperti itu. Lumayan, tapi jangan berikan dosisnya aneh. Gabapentin 3 kali 2.000, itu kan nggak mungkin gitu. Hanya supaya obatnya dapat banyak, itu dokternya yang salah. Tapi memberikan pada range dose, dan kemudian kita atur frekuensi dan dosisnya, itu juga menjadi satu cara kita untuk memperlama pasien untuk kembali ke rumah sakit untuk mendapatkan obat yang dia butuhkan.
Itu. Kemudian yang kedua, bagaimana kita memilih obat yang mungkin kerjanya itu bisa 24 jam. Jadi hanya diberikan once daily, akan tetapi pada tahap awal, jadi cancer pain itu begini Dokter Teres, dia kan tidak selamanya sehebat itu nyerinya, ya kan, gitu. Kalau pasien cancer misalnya, ya. Tadi mereka menanyakan cancer pain atau nyeri secara umum ya, kok saya lupa. Nyeri secara umum. Oh, nyeri secara nyeri umum. kronik atau neuropathic pain. Ya, caranya seperti yang saya katakan tadi berarti. Dan jangan lupa, satu lagi nih tugas kita sebagai dokter. Nyeri itu dibentuk oleh 3 komponen: sensorik, motivasi, kognitif. Jangan pernah mengabaikan fungsi peran motivasi dan kognitif pada pasien dengan chronic pain, karena itu bisa sangat mengurangi kebutuhan pasien akan dosis obat yang bekerja untuk sensoriknya. Jadi dengan kita ada CBT, mengetahui motivasinya tepat apa tidak, itu akan sangat membantu sehingga obat tidak menjadi andalan utama kita dalam menangani chronic pain. Evaluasi motivasi dan kognitifnya, tangani itu dengan baik, itu bisa pasien akan sangat terbantu. Dan treatment yang kita berikan tidak hanya tergantung pada obat, tapi ada edukasi di situ dan juga ada elaborasi dan kerjasama yang baik dengan pasien untuk penanganan komponen motivasi dan kognitifnya. Itu sangat membantu untuk pasien dengan chronic neuropathic pain. Jadi memang harus kerja keras dokternya. Demikian. Harus kerja keras, berdoa juga jangan lupa. Pasti. Oke, Prof. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan masih banyak, waktu kita tinggal sekitar 3 sampai 5 menit, dan mungkin agak lewat sedikit. Ya. Mohon izin ya, Prof ya. Ya, baik, saya boleh minum ya. Boleh, tetap semangat Mas Ima. Makanya ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan saya skip, saya akan tanyakan ke pembicara yang sesuai. Jadi terima kasih. sampai akhir. Tapi tetap banyak, Prof. Jangan sampai.